Halo guys, ketemu lagi di The Minor Update. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dasar atau perintah dasar di Linux. Sebelum memulai itu semua, mari kita melihat apakah Linux itu. Linux adalah sebuah sistem operasi turunan dari Unix base yang dia didistribusikan menggunakan lisensi free dan open source. Maksudnya free itu bisa bebas didapatkan dan open source-nya itu sumbernya terbuka. Jadi sumber source code dari sistem operasi ini bisa dimodifikasi oleh siapapun. Ke berbagai macam jenis Linux ini biasa disebut dengan distro. Banyak kita kenal distro, antara lain adalah Ubuntu, ada Linux Mint, ada Kali Linux, ada CentOS, ada OpenSUSE, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita belajar mengenai basic Linux command-nya, perintah dasar di Linux. Oke, ini dia. Di kesempatan pertama kita akan memulai dengan perintah yang sangat sederhana, yaitu pwd. PWD itu adalah singkatan dari Print Working Directory, yaitu menampilkan direktori apa yang saat ini sedang aktif. Oke, kita buka langsung terminalnya dengan pencet Ctrl Alt T. Oke, ini dia terminalnya. Kita ketikkan saja pwd. Ya, itu adalah direktori yang saat ini sedang saya gunakan di /home/theminorupdate. Oke, sebelum itu melanjut ke pembahasan berikutnya, di mana sih letak komen-komen Linux itu disimpan? Yang paling penting itu ada 4 direktori. Yang pertama adalah di /bin. Ini dia perintah-perintahnya. Ada juga di usr/sbin. Ini juga perintah-perintahnya, komen-komen yang ada. Kemudian ada juga /sbin. Ini perintah-perintahnya, dan juga /usr/sbin ya. Tadi juga saya salah sebut, ada bin juga, usr/bin. Ini juga perintah-perintahnya. Macam-macam perintah yang ada. Oke ya, lanjut ke pembahasan berikutnya di slide berikutnya. Perintah selanjutnya adalah call. Call itu adalah perintah untuk menampilkan kalender saat ini. Kita pencet aja, tulis saja call, maka akan tampil kalender saat kita mengetikkannya. Saat ini bulan April dan tanggal 21. Kemudian kita bisa menyebutkan dengan argumen, misalnya untuk menampilkan tanggal kalender di di bulan apa gitu, misalnya kan di bulan 8 2022 misalnya. Ini akan tampil seperti ini. Oke ya, lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya yang ketiga adalah echo. Perintah echo ini adalah menampilkan apapun yang kita ketik. Sebagai contoh, ini akan muncul ragilta.net. Kalau misalnya kita echo nama direktori, ini kan home ya. Sorry, ini harus huruf gede. Sebentar. Ini adalah menampilkan home directory. Yang ada di directory home itu ada direktori apa aja. Oke ya, saya kembali ke direktori saya di home/theminorupdate. Lanjut, perintah date. Date itu perintah untuk menampilkan time and date saat ini, menampilkan tanggal dan waktu hari ini. Misalkan kita ketikkan saja date, itu akan muncul hari ini, hari Selasa, tanggal 21 April
jamnya 16.08. Terus bisa juga ditambahkan dengan argumen yang lain, misalnya date, kita mau menampilkan jamnya saja. Ini pakai seperti ini, date plus percent T, ini akan menampilkan jamnya saja. Lanjut ke perintah menampilkan terminal yang saat ini aktif. Kita tinggal ketikkan saja tty, nanti akan muncul /dev/pts 0. Kalau misalnya terminalnya yang dibuka banyak, yang loginnya banyak, maka tampilannya nggak seperti ini. Kemudian ada perintah yang lain lagi, adalah who am I, itu siapa yang sedang login. Saya loginnya menggunakan username Deminor Update. Lanjut, ini adalah perintah-perintah dasar. Sebetulnya bisa semua kita pelajari dengan menyebutkan man nama perintah, atau nama perintah kemudian minus help, itu juga bisa. Nanti akan tampilkan file helpnya atau manual page-nya. Kemudian ini juga bisa mengetikkan ID, itu menampilkan user ID dan juga group ID-nya untuk user yang sedang login tersebut. Mungkin tadi Anda sering lihat ya, saya mengetikkan perintah clear. Clear ini perintah untuk membersihkan layar. Nah, di sini kita akan lanjut ke perintah-perintah yang digunakan untuk helper atau perbantuan ya. Misalkan kita ingin mengetahui perintah tentang date, itu optionnya apa aja, kita tinggal ketikkan saja date minus help. Nanti akan muncul manualnya, cara memakainya seperti apa. Kalau misalnya Anda susah, tinggal cari yang example aja cara pemakaiannya. Ini lihat seperti ini. Kemudian ada what is. What is itu juga kayak perintah untuk menampilkan sesuatu dalam format yang singkat. Jadi what is date itu berarti dia akan mendeskripsikan perintah date itu dalam deskripsi yang singkat aja. Date itu print or set the system date and time. Jadi untuk menampilkan atau menyeting data tanggal dan waktu. Selain minus help, itu ada juga manual. Untuk menyebutkan manual itu pakai man nama programnya. Misalkan man data. Ini tampilannya seperti ini. Kalau manual itu filenya hasilnya itu banyak. Nih, dia akan banyak sekali, hampir berapa halaman gitu. Opsinya banyak, bisa dipelajari. Ada example-nya juga. Nanti kalau udah selesai tinggal pencet key untuk keluar. Ada juga menggunakan perintah info nama komennya, berarti info date, nanti muncul seperti ini. Pencet key untuk keluar. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai perintah file system. Kita clear dulu. Di sini ada cd, itu change directory. Kalau misalnya mau pindah ke directory yang lain itu hampir sama dengan Windows. Itu cd juga, kita list dulu deh. Itu saya udah bikin perintah namanya example.
folder namanya example. Misalnya kita cd example. Kalau misalnya mau mengetikkan sesuatu, kita tinggal pencet huruf depannya aja, terus kita pencet tab, maka akan muncul opsi-opsinya. Sekarang kita berada di directory example di /home/dminerupdate/example. Kita pwd ya, print working directory. Ini seperti ini, home dminerupdate example. Kalau misalnya kita langsung pencet cd aja, tulis cd aja, maka itu akan kembali ke home directory-nya, ke apa ya, ke directory awal. Misalnya usernya root, maka dia akan kembali ke root. Kalau misalnya yang loginnya itu user biasa, maka dia akan kembali ke home directory usernya. Kita coba pencet ketik cd, enter. Sekarang pwd. Sekarang kita berada di home/dminerupdate. Kemudian kita juga bakalan menggunakan perintah ls. ls itu untuk melisting atau menampilkan file atau directory. Misalkan kita ls/usr. Ini ada directory yang ada di /usr. Ada juga opsi untuk -l. ls -l ini menampilkan directory dan dibikin list gitu nih, tampilannya akan list seperti ini. Kemudian ls -la itu akan ditampilkan menggunakan list, dan juga ditampilkan juga file-file yang atributnya itu hidden, itu akan ditampilkan juga. Oke, kita clear dulu. Selanjutnya perintah untuk membuat directory, yaitu caranya adalah mkdir nama direktorinya, mkdir spasi nama directory. Misalkan kita mau bikin mkdir contoh, kita ls, ini ada contoh, kita ls -l, ada directory contoh, tapi listnya itu dibikin kayak kolom gitu ya, dibikin kolom. Lanjut, ada perintah touch. Touch itu perintah untuk membuat file. Oke ya, kita masuk ke directory contoh deh, contoh. Terus perintah untuk membuat filenya itu kita tinggal ketikkan touch, kemudian nama file, bisa dispasi lagi nama file kedua, spasi lagi nama file ketiga. Contoh touch file 1 spasi file 2 spasi file 3. Kita ls, ini udah ada file 1, file 2, file 3. Jika dalam perintah touch ini filenya sudah ada, maka touch ini akan mengupdate timestamp-nya saja tanpa merubah isi dalam filenya. Selanjutnya kita akan belajar perintah copy, move, dan remove. Perintah copy itu untuk mengcopy, move itu bisa untuk memindahkan, bisa juga menghapus, dan remove itu pastinya untuk menghapus. Untuk sintaknya, copy itu menggunakan perintah cp spasi sumber spasi tujuan. Oke, kita lihat ya di sini. Sebagai contoh, kita masuk ke directory contoh, cd contoh, ls. Nah, di sini ada file 1, file 2, file 3. Kalau misalnya kita mau copy, berarti cp, misalnya copy file 1, terus dijadiin nama file 1 copy. Kita tinggal enter, nanti kita ls lagi, ini udah
ada 4 file. Ada file 1 underscore copy. Kemudian kita juga bisa mengcopy sebuah directory tapi dengan option cp-r, itu rekursif, masuknya memaksa, jadi mengcopy sebuah directory bersama isinya. Kita keluar dulu ke directory home-nya ls. Di sini kan di directory contoh ini ada 4 file ya. Di contoh ini ada 4 file, kita copy cp-r contoh spasi jadiin ke folder baru lagi, contoh copy. Kita lihat di sini ada directory baru namanya contoh copy. Kita list direktorinya, kita lihat aja ke ls contoh copy. Ini lihat filenya sama persis dengan yang dicontoh karena ada rekursif, jadi direktorinya ke copy sekalian sama isi di dalam direktorinya, file-filenya. Kemudian mv itu move, hampir sama dengan copy, tapi move itu mindahin gitu ya. Kita coba, kita ada di direktori, kita masuk ke direktori contohnya, jadi contoh. Kita pindahkan tag file 1 copy ke mana ya, ke directory /home, jadi di luar direktorinya ya. Kita lihat, enter aja. Nanti file 1 underscore copy-nya udah nggak ada. Kita kembali, ini ls ada di sini file copy-nya. File 1 underscore copy ada di luar. Oke ya. Oke, itu dia mv atau move. Kemudian rm. Di sini rm itu ada dua, rm itu remove. Kalau rmdiv itu remove directory. Kalau rm berarti kita misalnya mau menghapus file 1 copy, kita tinggal rm file 1 copy. Kita lihat lagi, file 1 copy-nya udah nggak ada. Kalau misalnya kita mau menghapus directory, kita rmdir itu untuk yang directory kosong ya. Kalau misalnya kita lihat coba rmdir, ini kan file contoh underscore copy itu kan ada isinya, harusnya tidak bisa, nggak bisa karena direktorinya itu nggak kosong. Tapi kalau misalnya kita kasih opsi -r itu rekursif, kita coba apakah ada opsi -r di sini. Nggak bisa, karena yang bisa rm-r itu remove aja, bukan remove dir. Berarti kalau misalnya kita mau menghapus direktori yang ada isinya, kita tinggal rm-r contoh copy. Kita lihat lagi di sini contoh underscore copy-nya, direktorinya udah nggak ada. Oke, kita clear, lanjut. Ada lagi file, perintah itu file. Itu buat menentukan filenya itu tipenya apa. Misalnya kita coba file /etc password ya, itu filenya berupa teks ASCII. Oke ya, terus lanjut lagi untuk start. Kita lihat cd, kalau nggak kayak gini ya, start contoh file 1 deh. Ini statusnya kayak gitu, informasi detailnya mengenai sebuah file. Oke ya, lanjut. Kita bisa lihat cut ya.
Ini fungsinya untuk melihat isi sebuah file, misalnya cat/etc passwd. Nah ini dia kayak gini, ini nama user passwordnya, ini nggak bisa kebaca. Kemudian ada pager. Pager itu untuk mendefinisikan cara melihat sebuah file gitu ya. Ada less, ada juga more. Misalnya misalkan kita more apa ya, ini untuk membuat melihat file sih. Ini nggak ada isinya karena directory. Saya nggak ada file yang isinya banyak sih. Ini pokoknya intinya penggunanya adalah more terus nama file yang ingin dilihat di sini ya. Untuk ada lagi perintah head. Head itu untuk melihat awalannya aja, misalnya head/etc passwd. Ini cuma melihat yang bagian atas saja. Kalau misalnya tile itu untuk melihat juga tampilan. Secara default dia cuma melihat yang terakhir, 10 baris terakhir. Nah ini kan melihat 10 baris terakhir. Tapi bisa juga dikasih opsi yang lain, misalnya mau ngelihat 4 baris terakhir. Ini juga tampilan cuma 4 baris doang. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian grep itu untuk pencarian. Misalnya grep no login/etc passwd. Ini untuk mencari kata-kata no login ya. Ini dia ada semua, ada direktorinya di mana aja juga ada keterangannya. Jadi grep itu untuk mencari. Kemudian kalau untuk ln itu adalah membuat simbolik link, kayak semacam shortcut gitu ya kalau di Windows ya. Jadi perintahnya adalah ln target linknya, target terus jadi linknya. Jadi ln ini nama filenya yang asli misalnya, terus nama link, ini nama linknya. Kemudian kita beralih ke text editor. Secara default bawaan dari Linux itu kebanyakan text editornya adalah VI. Kalau Pico dan Nano itu biasanya perlu kita install sendiri. Ini sama-sama text editor, kebanyakan penggunaannya adalah menggunakan shortcut. Nanti kalau misalnya key untuk untuk keluar, kalau misalnya di VI itu control exit, di Pico atau Nano itu control X untuk exit, control O itu untuk menyimpan. Kita coba Pico. Nah ini dia, ini saya udah ada Pico-nya, udah saya install berarti. Di sini kita mau nulis. Kalau misalnya kita mau nyimpan berarti Ctrl O, terus Ctrl X untuk keluar, set, Ctrl X. Kita lihat lagi Pico Hello Text. Nah itu masih ada. Ctrl X untuk keluar. Kemudian kalau misalnya VI itu ini seperti ini. Kalau misalnya mau keluar itu escape ×2 key.
Kalau untuk nyimpen itu escape.2wg. Kayak ini dia tadi vi editor. Kemudian alias itu untuk mengganti nama gitu ya. Kalau misalnya perintah clear itu kita ganti dengan C doang bisa sih. Misalnya kayak gini nih. Alias C sama dengan, jadi nanti kalau saya ngetikkan C berarti clear. Jadi nggak perlu nulis kayak gini lagi ya. Tinggal C aja nanti artinya clear. Terus ada lagi perintah W. Nah, ini dia cuman ngelihat siapa yang login gitu ya. Kemudian ada perintah last, ada perintah head juga. Kita coba lihat last. Yang terakhir siapa yang pakai. Last. Ini artinya buat ngelihat terakhir yang login, terus cuma delete atasnya aja, file atasnya doang. Kemudian ada last B. Last B ini harus menggunakan super user. Nah, ini dia. Kalau last B itu bisa ngelihat semua yang sudah mencoba login. Kemudian untuk ada lagi perintah du, disk usage, itu buat ngecek penggunaan disk. Kita coba lihat du etc. Penggunaannya kayak gitu. Terus kemudian df untuk melihat file system reportnya ya. Ini dia, ada file sistemnya, bloknya yang dipakai, available berapa, ini keterangannya seperti ini. Kemudian ada perintah fdisk. Fdisk itu untuk membuat partisi ya, tapi kalau misalnya fdisk-l itu untuk melihat partisi. Ini kita harus login menggunakan super user. Sudo fdisk-l itu untuk melihat disk yang ada partisi-partisinya. Kemudian ada perintah juga netstart. Untuk melihat koneksi statistik gitu ya, statistik koneksi jaringan. Terus ada juga perintah history, itu perintah-perintah apa aja yang sudah masuk ke sistem, yang udah pernah digunakan. Nih berarti yang terakhir kan netstart apa segala macam nih. Kemudian ada lagi perintah, ini kan perintah tambahannya yang sering digunakan itu adalah passwd atau password, itu untuk mengganti password. Misalnya passwd minor, ini untuk mengganti password di minor update. Kemudian ada lagi perintah-perintah yang sering digunakan, yaitu shutdown. Ada perintah
shutdown. Itu optionnya itu macam-macam. Ini dia, shutdown minus H kecil itu artinya mematikan. Kalau misalnya shutdown minus R itu untuk restart, ini ada lagi H besar itu untuk halt. Untuk P itu power off, tapi yang biasa kita pakai itu adalah shutdown minus H dan shutdown minus R. Shutdown minus H itu artinya shutdown beneran, mematikan komputer. Kalau misalnya R itu cuma restart. Oke ya, ini nggak perlu dicoba karena nanti akan restart komputernya. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.